Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim ala kulli harfin kutiba wa ibada abidul radari qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita semoga ini kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 11, 4 baris dari bawah ke atas, dan menambahi khotib Syarbini di dalam buku kitab Mughnil Muhtaj 4 jilid. Pengarangnya adalah ulama besar terkenal di dunia berkelibat internasional bermadzhab Syafi'i, yaitu Syekh Khatib Asy-Syarbini. Berarti Datuk Kalampayan ini mengambil dan mengarang kitab Sabilul Muhtadin referensi yang luar biasa. Bukan menurutku, tapi Datuk Kalampayan dengan ketawadukannya beliau mengutip juga pendapat ulama-ulama yang terdahulu, yaitu Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Sebelumnya Datuk Kalampayan pun mengutip juga dari kitab Tuhfah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami 4 jilid. Kemudian Datuk Kalampayan juga mengutip dari kitab Nihayat Imam Ramli 5 jilid. Ada pernyataan diberi orang buku itu enggak cukup, tapi baca ada pertentangan pandangan. Jadi orang lain nukilan, kalau nukilan ambil sini, di sini, ambil di Google sedikit, ambil di cara siapa sedikit. Tapi ini ambilan dalam kitab ini, halaman saya ini karangan sendiri tidak ada. Namanya buku itu kritik. Nah, sedangkan kitab Datuk Kalampayan ini diakui ulama-ulamanya, gurunya aja Syekh Sulaiman Qurbi mengakui. Raja Banjar juga menyuruh mengarang kitab, maka muncullah kitab Sabilul Muhtadin. Lalu buku itu mengkritik buku ini. Siapa pentaktiknya? Ibarat orang skripsi itu apa, atau dosen itu apa? Kata pengantarnya, pembimbingan. Nah, kalau buku ini bertentangan dengan kitab-kitab yang terdahulu, berarti ada masalah dengan buku ini. Saya belum pernah mendoakan. Referensinya tidak ada, daftar pustakanya tidak ada, pentaktiknya tidak ada, pembimbingnya siapa? Sekelas Datuk Kalampayan memunculkan kitab dan kitab Mughnil. Orang buka kitab Mughnil ada. Datuk Kalampayan luar biasa. Dan dibui orang buku kritik. Skripsi tidak diterima dosen. Mana daftar kerusakannya? Ada enggak? Tidak bisa. Harus ilmu itu pembuktian. Bukan ilmu itu karena viral itu bukan ukuran kedalaman ilmu seseorang. Ilmu itu pengupasan, ilmu itu keyakinan, ilmu itu referensi, ilmu itu potensi, ilmu itu dunia. Ilmu itu ada pengambilannya, ilmu itu pertanggungjawabannya ada. Wahnya coba kita baca di mana akhlaknya dari ketemu apa kata Datuk Kalampayan dan menambahi Khatib Asy-Syarbini besar di dalam Mughnil, kitab Mughnil Muhtaj namanya. Akan yang 9
Kan 8 yang makruh air itu dipakai. Di antaranya tempat itu tempat yang dulu dihancurkan oleh Allah, seperti di daerah negeri Sadum yang kita sulungi, daerah kaum Nabi Lut yang kaumnya itu dihancurkan oleh Allah di balik bumi itu. Sekarang disebut LGBT. Nah, ini hati-hati kita. Memang nama itu berbeda tapi sama aja. Nah, apa tambahannya? Yaitu air telaga yang dihantarkan dalamnya sihir dari Rasulullah SAW. Ada sumur, yang sumur itu airnya digunakan untuk bersihir Rasulullah. Sampai Rasulullah tadi di rumah. Kalau kita melihat tuh Pak Ibu, ini air, misal nih, ini misalnya kan, nah, ini sumur, diambil bayinya itu, bayinya yang diambil tadi dari sumur ini, lalu air itu digunakan untuk bersihir Rasulullah. Itu nggak perlu dipakai. Napa tuh boleh kada tapi paham, hubungan dukun. Napa-napa itu di dalamnya itu membayangkan Rasul supaya Rasul ini disihir. Nah, air yang digunakan untuk bersihir Rasulullah itu nggak perlu dipakai. Lalu berturunlah ayat Al-Quran. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffaatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Turunlah ayat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu ayat perisai diri daripada sihir sampai telur paramaya dan sebagainya. Maka hendaklah kita perlu membaca itu hendak guring. Tapi di dalam guring ada sihir. Dia orang ini masuk hipnotis, masuk guring. Apa banyaknya makanan hipnotis ya? Dia mata orang pertama menjadi beramalan. Itu aja untuk mempersiapkan. Makanya di dalam praktik Allah sendiri praktik ada wilayah juga ada. Itu aja. Oleh Allah ya jangan orang membaca Fatihah apa. Allah Al-Falaq Al-Nas. Kalau kita kemana-mana itu itu pakai tangan, itu pakai tangan. Baru baca ayat itu. Kalau kita dulu, ya langsung 4 Fatihah 4 Fatihah 4. Kemudian selesai, kemudian sampai apa niat dia? Nah, langsung itu namanya memperisai diri. Ada dalam hizib Imam Nawawi, ada dalam hizib itu perisai diri, ada dalam majmu' Haikal namanya. Itu amalan orang itu belajar itu bikin Haikal, Haikal. Lalu terkenal itu yakin ya dengan Allah Ta'ala, karena itu turun ayat kita sebetulnya Rasul disihir, dipelihara pun oleh Allah. Rasulullah
di sini. Dengan kita ini, makanya jadi uswatun hasanah Rasulullah. Nah, maka sumur yang digunakan air itu untuk mengusir Rasulullah itu dalam kita umumnya bahannya. Maka yaitu makruh memakai dia. Selesai pembahasan makruh terus syahdan perhatian apa? Tiada makruh memakai air yang tercampur itu, melainkan dengan 5 syarat. Jadi makruh. Kan air yang pertama, air yang misalnya lah, yang terjemur, maksudnya ini terjemur lah, bahwa adalah air yang terjemur. Ini 5 syarat. Tiada makruh memakai air yang terjemur atau tercampur. Terjemur itu melainkan dengan 5 syarat. Terjemurnya terjemur apa? Kalau dia mandi pakai pemanas yang dicucuk listrik, itu terjemur. Tergantung dia yang kira-kira cocok untuk kulit dia. Ada makruh itu memang dicucuk listrik, lalu seperti di hotel-hotel itu bukan terjemur. Itu air yang panas yang menyesuaikan dengan keadaan kulit kita. Nah, kalau pembahasan kita yang dulu, tandun yang terbuat dari permekalan, ada pakai rumah, lalu sinar matahari membuat air di dalam tandun yang permekalan tadi pas. Mandi yang sebelum zuhur, apalagi anak masjid, keadaan cuacanya panas, dari air di dalam tandun yang tadi terbuat dari permekalan. Kayak apa rasanya? Kepanasan tidak? Kepanasan makruh. Maka menghilangkan makruh digunakan perubahan. Nah, orang kafir kalau melihat belum itu yang punya tandun itu diulahkan perubahan. Walaupun tandun memang ada terbuat dari chemical itu, yang plastik itu, yang tebal itu, tapi kan dari plastik itu. Meninggalkan makruh berpahala, mengerjakan makruh tidak berdosa. Kalau kita main dagang, walaupun tidak berdosa, mengerjakan lebih baik tinggalkan, dapat pahala. Umur belum tentu panjang, pahala belum tentu banyak. Makruh itu tinggalkan, berusaha untuk meninggalkannya. Kalau kita membahas tentang makruh, orang-orang yang diberikan Allah umurnya, hidupnya, waktunya, itu tahu berusaha meninggalkan yang makruh. Kita sedikit bahas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, waliullah. Beliau itu diuji oleh Allah, dalam satu malam bermimpi bermimpi 40 kali, karena beliau menjaga kesucian diri beliau dan rakyatnya. Bangun, mandi, mandi daripada berada sesuatu. Padahal kalau kata mandi kayaknya aja subuh gak jadi masalah, karena beliau menjaga kesucian dirinya. Mandi, selesai mandi, tidur lagi, tertidur, mimpi juga, mandi lagi, sampai 40 kali mimpi itu. 40 kali mandi.
Kita mah tuh. Apa bu? Nah kalau kita baik nah kita ini orang kita sudah nyata kita juga menjaga semua minimal di bakso bawa dulu nanti kalau kita menjaga kemampuan bawa dulu bersihkan dulu bawa dulu langsung buri nah ya terutama pilih cekin antuk kami pilih tumpang nah ini nih baik harus bersihkan kemudian minimal dulu itu caranya. Nama korban minta maaf lagi ini pas ngebahas waktu saking bagusnya orang dahulu ini orang dahulu guring itu orang dahulu sesuai dengan orang rumah orang apa dan dia ada kali asli orang dari orang guring ini maaf lalu orang beruntung yang anaknya baik-baik anak beruntung lah anaknya baik-baik pengalaman itu kurang wajah ini dulu ada orang bola kayak dulu dan selimut nah pertama dalam selimut satu selimut karena ada pengalaman bola ini ada zamannya sudah dalam satu selimut terbaik boleh berbunyi kalau perlu sembahyang 2 rakaat ada dewi lagi di dulu berselimut nangis ya Allah berselimut ada bekerjaan ada berwudu ada langsung sore bernaung pada itu kayak keluar dari hantu aku dibaca orang rumah macal tapi bin yang menyambat anak orang lah ini macal nih nak kami ini gara-gara abah rumah tuyul ini ampal orang ya itu isu luar biasa makro pokoknya ada hal karena di ketika itu malaikat menjauh itu baik itu berhenti. Nah kita teruskan lagi ini air tiada makruh memakai yang terjemur ada makruh kecuali ada 5 syarat ini baru makruh walaupun airnya terjemur ada makruh tetapi kalau ada 5 syarat ini jadi makruh air ini terjemur ada makruh tetapi kalau ada 5 syarat berhukum makruh kepahamannya tiada makruh memakai air yang terjemur itu melainkan dengan 5 syarat pertama bahwa adalah dia terjemur pada kotor negeri itu kotor negeri yang sangat hangat sangat panas nah digunakan dulu air itu kayaknya dulu nah kayak pian lah poneka jangan langsung dipakai di keluarkan lo panasnya baru dipakai itu caranya nah berarti mengeluarkan panas tadi Bapak Ibu itu menghilangkan waktu ibarat AC di mobil itu jangan langsung di apa di hidupnya AC-nya karena mobil itu terjemur panas nah ini penting juga keluarkan dulu angin udara panas dari mobil tadi buka anunya itu mengeluarkan itu pembuangan suhu panas tadi dibuka aslinya tapi dikeluarkan
keluarga masuk. Itu ibu. Kalau kadar cepat rusak. Itu caranya. Ibadah cabai itu dalam keadaan panas. Ini terjemur air ini, pernikahan lagi. Ada pakai apa namanya rumahan lagi, kena pakai langsung air apa sinar matahari itu air masuk ke tambun ini panas. Jangan langsung pakai keluarkan. Ya keluar aja panas sebenarnya. Setelah itu baru di apalagi pipa, pipa ke atas. Pipa itu besi lagi, kena sinar matahari, langsung dipakai. Lanjut ya, keluarkan dulu air yang agak panas. Insya Allah nanti agak dingin sekali dipakai. Cara seperti itu ibadah. Karena meninggalkan makruh ibadah, walaupun mengerjakan makruh ibadah. Di daerah mana yang sangat panas ini? Seperti Tihamah, Yaman. Tihamah, Yaman. Ini negeri yang panas. Jangan dihina negara orang. Memang daerahnya panas. Ini ada yang nyampe-nyampe negara orang sudah pulih itu kan. Yang tidak bilang negara sepakat dan berdebu. Ini daerah kita dan progres untayan katulistiwa sepanas-panasnya daerah kita, panas lagi daerah orang. Ini Bapak Ibu. Dan Tihamah Hijaz. Tihamah itu Bapak Ibu dahulu menyatu dengan negara Arab. Negara-negara Arab masuk negara Arab. Lalu bahasa orang ini mengenai pemekaran. Lalu hanya terpisah menjadi satu negara tersendiri. Dahulu menyatu. Dahulu Balamnan masuk kampung. Ini lagi. Jadi Balamnan tersendiri. Nah, itu di mana lagi kita? Nah, dari baru masuk apa? Oh, masuk Kabupaten Banjar. Martapura. Kota Baru. Nah, ini belum diri. Oh, belum lahir lagi. Tahu lagi. Nah, berarti Banjar Baru ini asalnya masuk Kabupaten Banjar. Lalu tersendiri. Nah, ini jangan sampai kita menghina negara Arab itu ya Timur Tengah. Timur Tengah. Karena ada syair-syair yang menghina tentang Tihamah. Nabi masa lahir di Yaman ya. Nah, yang nanti itu sebenarnya Nabi lahir di Mekah. Kalimat Tihamah itu daerah Yaman yang dulu masuk negara Arab. Nabi itu orang Arab. Orang Quraisy terjadi pemekaran berbeda. Nah, ini harus tahu peta dunia, harus tahu. Nah, Tihamah itu ada Tihamah Yaman, ada Tihamah itu Tihamah Hijaz. Hijaz itu daerah Saudi. Ini pemakaran tuh kayak gue dulu luas. Karena sudah terjadi perpisahan, lalu masing-masing dulu kan Timor Leste Indonesia dulu. Mudah-mudahan memang ada nih jangan berpisah di Indonesia. Nanti percakapan. Nah, ini mulai dari Israel dengan mantap dulu Iran itu. Islam, ya Allah, Islam orang muara sedunia kan. Itu Iran menyerang Hizbullah, menyerang Houthi, menyerang Hamas, menyerang Iran itu. Kenapa burung sama situ? Nah, ini memang satu daerah kurang. Nah, berarti nampak tujuh mengangkat tanah orang.
Israel. Jadi kelakuan itu sama aja. Nggak pergi mengakukan orang itu ya. Mau siluman. Itu buktinya memang kelakuan itu orang sudah ada dalam Al-Quran. Nah lalu tihamah itu ada yang mak dan tihamah hijaz. Maka tiada makhluk air yang terjemur pada kotor negeri yang sejuk. Nah kayak apa? Jadi makhluk air yang sangat panas di negeri itu. Iya, dulu dihinakan dulu karena gelapnya langsung dimakan. Nah kasihan orang di sana lah. Tapi mungkin ada cara-caranya. Orang banyak ada ya. Banyak aja. Ini setiap negara itu ada ulamanya. Setiap negara itu beda iklimnya. Tapi pakai gue, apa bahasa kita itu? Ada aja solusinya. Kita kadang mengikuti negara orang. Ada orang ke daerah Rusia, pas waktu berwudu pakai salju. Ini salju di sana. Kalau kita di sini pernah salju, mau nggak? Mau di sana tidak bisa lagi begitu. Memang daerahnya sana dingin, dia ada pas musim salju. Dulu pakai salju. Ada makhluk karena keadaan di sana. Kalau dipanaskan bagaimana? Mungkin dibuat seperti api unggun. Berat itu. Nah ini penting benar bahwa kita. Maka tiada makhluk air yang terjemur pada futur negeri yang sejuk seperti daerah Indonesia. Karena negara Indonesia ini bukan yang sangat panas. Nah, tapi kehati-hatian. Nah, pembahasan dulu, paling selamat kita pakai rumah ambil dari itu api, hukum ada yang api, ada yang sembarangan. Kita mengambil yang api. Seperti Syam, daerah Syam itu Suriah, Damaskus, Suriah itu Syam yang Rasulullah berdagang ke sana. Waktu Syam itu daerah tidak terlalu panas, seperti kalau dia ke Paris. Kalau daerah lain panas, daerah Paris dingin. Kalau wayah ini malam dingin aja. Malam panas kau ini. Tanya dulu. Berarti daerah yang terjemur, tiada makhluk air yang terjemur pada kotor negeri yang sejuk. Seperti misalnya kita panasakan banyu dan kita mandi, tapi dijemur karena tak dingin itu karena makhluk. Sebaliknya sama, kita mandi air yang hangat. Nah, sama bagaimana kalau di sungai sedingin-dinginnya daerah kita mandi di sungai, dan sungai itu panas. Ya, di sungai mandi ke sungai. Dan kalau ini bangsa di rumah, orang itu mandi sungai, Jumat kami di atas sama orang, hujan lebat. Campur jumlah bersama lima dari sungai panas. Tapi jam 4 jam 5 jam 6 berhendak berhibur, kasih komen di bawah. Artinya ada problem, makanya sehat. Karena air itu langsung dengan bumi. Mungkin kalau ini maaf termatif kadang-kadang karena air itu diolah dari guna ini. Olah semen, ini
Lalu kalau ini ada air pula, kalau bayar listrik mana? Dan ada bapaknya yang mampu tukar. Dan yang agahar, nah agahar itu tulis, agahar itu yang sedang cuacanya itu sedang, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Nah ini dari kita. Seperti Mesir, nah Mesir sedang, Mekah sedang, Madinah terlalu panas, terlalu dingin. Madinah. Kalau Madinah, kalau panas, panas luar biasa. Kalau dingin, dinginnya luar biasa. Ke Mekah. Lihat kita semua. Nah Mesir Bapak Ibu sedang cuaca. Tapi Mesir itu ada empat musim. Musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur. Tanyakan orang Mesir. Belum kebetulan pernah Mesir ziarah ke Mesir. Itu sedang di situ udaranya. Lawan Indonesia kurang lebih. Karena taksir matahari pada kedua kutub itu. Arti taksir matahari maksudnya kada terlalu matahari itu baik kalau daerah yang sedang itu. Kalau panasnya luar biasa, matahari itu menghadapkan dengan bumi. Panasnya luar biasa, matahari itu sangat seperti dengan bumi. Kalau dingin, keadaan cuacanya dingin, seakan-akan matahari itu satu jauh dengan bumi. Nah, itu kan kita merasa, apalagi yang sebelum hujan kemarin itu bukan semua. Nah, itu kadang mempengaruhi karena daerah kita bukan terlalu panas. Nah, kedua betul itu negeri itu apa tadi Bapak Ibu? Yaitu negeri Tihamah, Yaman, Hijaz. Nah, maka tiada makhluk air yang tercampur padat itu yang sejuk seperti Syam, maksudnya negeri Syam sama Mesir. Nah itu tidak makhluk. Itu apalagi namanya Do'if itu pakai buai kada bermasalah. Nah itu Do'if itu tidak bermasalah. Kemudian syarat kedua, air itu makruh dipakai, tapi kalau terjemur tidak makruh. Apa? Pada musim hangat memang musimnya panas, maka tiada makruh air yang terjemur pada musim sejuk. Ini tergantung musim. Insya Allah minggu depan kita bahas kembali. Insya Allah ini masalah makruh. Betul, kadang kalau dipastikan panasnya bumi luar biasa, negara kita panas enggak? Sepanas negara kita, air yang digunakan tidak mampu. Tetapi ambil jalan tengah, pakai tabung yang ada di belakang rumah, jelas oleh Allah. Insya Allah kita sambung kembali. Mudah sehat panjang umur. Amin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله تقضي حاجاتنا يا رحمن تقضي حاجاتنا يا رحيم والمسلمين غريب وارزقنا صحة عافية وسلامة في الدين والدنيا والآخرة والله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.